Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Tepuk tangan untuk wakil-wakil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita saksikan video pembuka dari Ridwan Kamil ya, yang pada beberapa waktu lalu dia berkampanye dalam rangka pencalonan dirinya di Pilkada DKI 2024. Dan pasangan nomor urut 1 ini sepertinya memang kerap kali melakukan blunder ya. Di saat sebelumnya yaitu wakilnya Pak Suswono melakukan seperti pelecehan terhadap janda yang juga dihubungkan dengan Nabi Muhammad. Pada video tadi kita bisa mendengar langsung bagaimana Ridwan Kamil dinarasikan sepertinya dia juga melakukan hal sama ya, yaitu melecehkan janda. Dan tentu saja hal ini sangat menarik bila kita mendengarkan analisa dari para pakar, terutama mereka yang ahli dalam tata bahasa yaitu filsafat. Siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung. Nah, bagaimana komentarnya tentang video tadi? Mari kita simak berikut ini. Wow, merendahkan perempuan, itulah kedunguan tertinggi dalam politik. Bagaimana mungkin pasangan ini, Ridwan Kamil dan Suswono, ingin memimpin Jakarta yang adalah metropolis, lalu datang dengan narasi yang sangat misoginis. Ini coba saya terangkan dulu arti misoginis. Artinya membenci perempuan itu atau merendahkan perempuan. Saya melihat itu sebagai semacam olok-olok yang dungu itu, dan kedunguan itulah yang pasti akan jadi alasan untuk mengabaikan dua makhluk ini untuk menduduki jabatan tertinggi di DKI. Kan ini kota metropolitan di mana semua bangsa itu menumbuhkan semacam share value, share ideas yang demokratis, yang feminis, yang gender equality. Jadi kelihatannya dua pasangan ini do not speak gender equality, do not speak feminism. Semua hal yang baik dalam demokrasi hari-hari ini diukurkan pada apakah Anda do you speak feminism, do you speak gender equality. Jadi sebetulnya bagaimana mungkin kita percaya pada pemimpin yang mampu untuk merawat negeri ini supaya masuk dalam peradaban kosmopolitan itu. Jadi itu penanda pertama bahwa Ridwan Kamil dan pasangannya sungguh tidak paham apa yang disebut sebagai penghargaan terhadap citizen itu. Jadi dianggap bahwa perempuan itu bisa diberi label apapun, tetapi tetap di dalam kedudukan yang subordinat, yang bisa direndahkan dengan macam-macam kalimat yang saya nggak mau ulang itu. Nah, itu satu pelajaran bagi kita kalau nggak mampu untuk memahami konsep-konsep baru dalam demokrasi, soal environment, soal gender, soal feminism. Itu sebaiknya jangan berupaya untuk memaksakan diri, dan kemampuannya sangat terbatas. Kita mau pikirkan apa lagi kalau seandainya saya minta maaf salah. Ya, ini sangat elementer yang nggak boleh, bahkan selip lidah pun itu tidak boleh, apalagi ini selip di pikiran. Jadi ini udah apa istilahnya, dangkal sejak dari dengkul itu intinya tuh. Dan kampanye untuk memuliakan perempuan tidak bisa dimulai dengan sekedar ya minta maaf itu, karena pengetahuan orang itu didasarkan pada watak dia sebetulnya. Artinya pengetahuan orang tentang relasi manusia itu ditentukan oleh wataknya. Kalau wataknya memang otoriter, wataknya adalah patriarkis, itu nggak bisa
betulin lagi itu. Dan itu yang menunjukkan bahwa kualitas seorang itu memang harus lengkap itu. Kalau menjadi pemimpin, dia harus betul-betul punya kapasitas berpikir yang cepat sehingga lidahnya itu bisa dia edit dalam 2-3 detik itu, bukan tergoda untuk mempromosikan demagogi. Ini itu politik demagogi itu, dan kedangkalan semacam ini yang hendak kita hindari itu. Kita berupaya untuk memberi kesan intelektual di dalam politik, apalagi politik Jakarta, kesan bahwa ada peradaban yang memanusiakan perempuan, bukan justru merendahkan. Jadi kapasitas dua pemimpin ini ya apa yang mau disebutkan lagi, seolah-olah dua orang ini bersekongkol memang untuk merendahkan diri. Pada akhirnya kan dia mengucilkan diri dia dari pergaulan orang beradab kan, artinya begitu tuh. Jadi saya mesti terangkan itu secara agak kasar, karena soal relasi manusia itu sekarang ditentukan oleh penghargaan terhadap kedudukan mereka justru yang disubordinasikan tuh. Ya, itulah tadi komentar dari Rocky Gerung mengenai adanya video di mana Ridwan Kamil dinarasikan sepertinya melecehkan janda ya, di mana dia menyebut kalau para janda membutuhkan ini dengan bapak ini, semoga bapak ini bisa menikahkan janda itu gitu. Jadi narasi-narasi seperti itu memang siapapun yang mendengar dan melihatnya langsung merasa tersinggung ya, apalagi mereka yang memiliki identitas langsung yaitu para janda. Dan hal ini tentu saja beliau akan melakukan pembelaan, seperti misalnya videonya dipotong atau tidak ada maksud seperti itu, pada akhirnya minta maaf. Tapi tetap saja hal-hal seperti ini tentu saja sangat rentan ya, apalagi di masa-masa kampanye seperti ini, hanya tinggal menghitung hari para warga Jakarta akan memilih siapa pemimpin yang pantas untuk memimpin metropolitan. Seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung tadi, sepertinya Ridwan Kamil dan Soswono ini sudah dangkal dari dengkul gitu. Apalagi pada saat di awal video tadi Rocky Gerung langsung mengatakan merendahkan wanita. Ya tentu saja hal ini ya mereka tidak ada maksud ya, tapi ya kita tidak bisa menyetir apa pikiran dari netizen. Kita tidak bisa menyetir pikiran dari para masyarakat Jakarta. Kita juga tidak bisa memaksakan agar para janda terima saja dan tidak perlu tersinggung dengan kata-kata itu. Ya masing-masing kepala memiliki persepsinya masing-masing, termasuk dari Ridwan Kamil, Rocky Gerung, dan juga tim dari Eden Project. Ya semoga saja tidak ada lagi pelecehan-pelecehan seperti itu. Malah sebaliknya, kalau bisa kita memuliakan martabat para wanita, apapun derajatnya, apapun profesinya, bagaimanapun kondisinya. Mau itu janda, mau itu seorang ibu, mau itu seorang gadis, seorang remaja, atau siapapun, yang pasti di Islam dan di masyarakat kita pada umumnya, para laki-laki memang sudah seharusnya untuk memuliakan siapapun, terutama para wanita. Nah, jadi seperti itulah video kali ini. Silakan tuliskan di komentar bila ada yang ingin berkomentar. Kami mohon maaf bila memang ada salah kata atau salah data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.